Di dalam balai pernikahan megah di Yogyakarta yang dipenuhi bunga melati dan lampu kristal, udara terasa berat meski pendingin ruangan bekerja maksimal. Saya, Rina, berdiri di depan pelaminan dengan gaun pengantin putih yang indah dan berat, tapi tangan saya bukan digenggam oleh pria yang telah dijodohkan keluarga selama berbulan-bulan. Sebaliknya, saya erat memegang tangan Sinta, kekasih perempuan saya selama 5 tahun terakhir. Mata semua orang di ruangan itu, dari ayah yang duduk di barisan depan hingga paman-paman dan sepupu-sepupu yang memadati kursi belakang, terbelalak tak percaya. Suasana yang seharusnya riuh dengan musik gamelan dan tawa kini berubah menjadi keheningan mencekam yang menusuk telinga. "Rina, apa yang kamu lakukan ini?" Suara ayah saya pecah pertama kali, gemetar antara marah dan malu. Itu adalah momen yang saya persiapkan selama berbulan-bulan, momen di mana saya memilih untuk tidak lagi bersembunyi. Beberapa jam sebelumnya, saya masih duduk di kamar rias dengan ibu yang menangis sambil memakaikan kerudung pengantin di kepala saya, berharap hari ini akan menyembuhkan segalanya. Tapi sekarang, saat saya melangkah masuk sambil menggandeng Sinta yang mengenakan kebaya sederhana berwarna merah marun, seluruh keluarga besar Marga Wijaya seolah mati rasa. Sinta menatap saya dengan mata penuh ketakutan tapi juga tekad, jarinya saling mengait dengan jari saya seolah tak mau lepas. Saya tahu, hari ini akan menghancurkan segalanya yang selama ini saya jaga demi nama baik keluarga. 6 bulan lalu, semuanya masih normal di permukaan. Saya bekerja sebagai manajer keuangan di bank swasta besar di pusat kota, hidup mandiri di apartemen kecil di daerah Malioboro, dan keluarga besar menganggap saya anak perempuan teladan. Ayah saya, Pak Hadi Wijaya, seorang pengusaha batik terkenal yang disegani di kalangan pengusaha Jawa, selalu bangga dengan pencapaian saya. Ibu saya, Bu Siti, rajin mengikuti pengajian mingguan dan sering memamerkan oto saya di grup keluarga. Tapi rahasia itu terbongkar pada suatu sore biasa. Sepupu saya, Andi, kebetulan melihat saya dan Sinta sedang berpelukan di sebuah kai kecil di pinggir kota. Dia tidak langsung bicara, tapi 2 hari kemudian, oto kami yang diambil diam-diam sudah beredar di grup keluarga besar. Malam itu rumah orang tua saya di daerah kota gede dipenuhi saudara-saudara. Ayah duduk di kursi utama dengan wajah merah padam, ibu menangis terseduh di sampingnya. "Kamu membawa malu besar ke Marga Wijaya, Rina," bentak ayah sambil memukul meja. "Orang bilang kamu sakit, kamu lesbian, ini penyakit yang harus disembuhkan." Saya mencoba menjelaskan bahwa ini bukan penyakit, tapi cinta yang tulus, tapi suara saya tenggelam dalam tangisan ibu dan cercaan paman-paman. Mereka langsung memanggil ustadz dari masjid besar untuk gemeruyah saya selama 3 hari berturut-turut. Saya dipaksa duduk berjam-jam mendengarkan ayat-ayat sambil minum air doa yang katanya bisa mengusir setan di dalam diri saya. Sinta, yang waktu itu masih kuliah semester akhir jurusan psikologi, hanya bisa menangis di telepon setiap malam. "Kita harus sabar, Rin," katanya pelan, "keluargamu terlalu kuat." Tapi sabar tidak cukup. 2 bulan kemudian, ayah mengumumkan keputusan tanpa bisa diganggu-gugat. Saya akan dinikahkan dengan Budi, putra tunggal dari rekan bisnis ayah yang juga punya pabrik batik besar di Solo. "Pernikahan ini akan menyembuhkanmu sekaligus menyelamatkan nama baik kita," kata ayah dengan nada yang tidak boleh dibantah. "Kalau kamu tolak, kamu bukan anak saya lagi." Karier saya di bank mulai terancam karena ayah punya saham di sana. Teman-teman kantor mulai berbisik-bisik. Saya merasa seperti terjebak di dalam sangkar emas yang semakin menyempit. Malam sebelum hari pernikahan, saya duduk di kamar lama saya di rumah orang tua, memandang gaun pengantin yang tergantung di lemari. Ibu masuk, matanya bengkak. "Nak, lakukan ini untuk ibu. Kalau kamu tetap begini, seluruh marga akan menjauhi kita. Ayahmu bisa kena stroke karena malu."
Saya memeluk ibu, tapi di dalam hati saya sudah bulat. Besok pagi, saat semua orang sibuk mempersiapkan pesta, saya diam-diam menelepon Sinta. Datanglah ke pelaminan jam 10 tepat. Pakai kebaya yang aku belikan. Kita akan masuk bersama. Sinta diam lama di telepon. Rin, ini berarti kita kehilangan segalanya. Ya, jawab saya tegas, tapi kita akan kehilangan diri kita sendiri kalau terus bersembunyi. Dan sekarang, di sini kami berdiri, tangan saling genggam, di depan ratusan mata yang menatap kami seperti melihat hantu. Ayah bangkit dari kursi, wajahnya pucat seperti kertas. Rina turun sekarang juga, teriaknya. Tapi kaki saya tidak bergerak. Ini adalah awal dari badai yang selama ini saya tahan. Badai itu datang lebih cepat dari yang saya bayangkan. Ayah melangkah maju dengan tangan terkepal, tapi paman-paman langsung menahannya. Hadi, jangan di sini, malu nama baik kita, bisik paman tertua sambil menarik lengan ayah. Sementara itu, ibu sudah ambruk di kursi, ditopang oleh sepupu-sepupu perempuan yang menangis. Sinta meremas tangan saya lebih erat, napasnya tersengal. Rin, kita bisa mundur sekarang, bisiknya pelan sekali, tapi saya menggeleng. Tidak, Sint. Sudah cukup kita mundur selama ini. Suara gamelan yang tadinya dimatikan tiba-tiba hidup lagi, tapi nada yang dimainkan terdengar kacau, seperti para musisi juga ikut syok. Para tamu mulai berbisik-bisik, beberapa mengeluarkan ponsel untuk merekam. Saya tahu besok pagi berita ini akan menyebar ke seluruh Yogyakarta, mungkin bahkan ke Jakarta. Tapi di saat itu, yang ada di pikiran saya hanya wajah ayah yang dulu selalu tersenyum bangga saat saya lulus cum laude. Sekarang wajah itu penuh kecewaan yang tak terlukiskan. Semuanya berawal dari pengkhianatan kecil yang tumbuh menjadi monster. Andi, sepupu yang melihat kami di KAE, ternyata bukan hanya melaporkan. Dia juga merekam video pendek kami berciuman dan mengirimkannya ke grup keluarga besar tanpa seizin siapapun. Malam itu, setelah pertemuan keluarga pertama, Andi datang ke apartemen saya dengan muka pura-pura prihatin. Aku cuma mau bantu, Rin. Keluarga harus tahu supaya bisa menyembuhkanmu. Saya marah besar, tapi ibu langsung membela Andi. Dia sepupumu, dia peduli. Sejak saat itu, setiap gerak-gerik saya diawasi. Ayah memasang chip di rumah lama, ibu memeriksa ponsel saya setiap malam. Sinta terpaksa pindah ke kos lain yang lebih jauh agar tidak ketahuan. Kami hanya bisa bertemu diam-diam di taman kota saat malam, saling berpegangan tangan di bawah pohon beringin tua sambil berbisik rencana masa depan yang semakin samar. Karier saya juga mulai goyah. Atasan di bank memanggil saya ke ruangan pribadi 2 minggu setelah Otto tersebar. Kami dengar ada masalah keluarga, Rina. Kalau ini memengaruhi citra perusahaan, kami terpaksa mengambil langkah. Saya kehilangan 2 klien besar karena ayah sengaja menelepon mereka dan bilang saya sedang sakit. Tekanan itu membuat saya hampir menyerah. Suatu malam, saya menangis di pelukan Sinta di mobil tua yang parkir di pinggir pantai Parangtritis. Mungkin aku memang harus nikah dengan Budi, Sin. Biar keluargaku tenang. Sinta menatap saya lama, matanya berkaca-kaca. Kalau kamu lakukan itu, aku akan pergi, Rin. Aku tidak mau jadi orang ketiga dalam pernikahanmu sendiri. Kata-kata itu seperti tamparan. Tapi justru membuat saya sadar. Saya tidak bisa lagi mengorbankan diri demi kehormatan yang palsu. Selama 2 bulan persiapan pernikahan, saya berpura-pura patuh. Saya ikut iting gaun, ikut sesi oto pranikah dengan Budi yang sebenarnya baik tapi saya tidak mencintainya, bahkan ikut kursus memasak dengan ibu mertua calon. Tapi di dalam hati, saya menyusun rencana. Saya transfer semua tabungan saya ke rekening Sinta,
menyiapkan surat pengunduran diri yang sudah ditandatangani, dan menyewa apartemen kecil di luar kota untuk kami berdua. Setiap malam, saya menulis surat panjang untuk ayah dan ibu, menjelaskan bahwa cinta saya kepada Sinta bukan penyakit, tapi anugerah yang tidak bisa saya tolak. Surat itu masih tersimpan di laci apartemen, belum sempat saya berikan. Dan sekarang, di pelaminan ini, saat ayah berusaha mendekat lagi, saya angkat tangan kiri saya yang memegang tangan Sinta tinggi-tinggi. Ini adalah pilihan saya, Pak. Saya mencintai Sinta, bukan Budi. Saya tidak mau lagi berpura-pura. Suara saya terdengar jelas meski bergetar. Ibu menjerit pelan, beberapa tante langsung pingsan, dan Budi yang berdiri di sudut ruangan hanya menunduk diam. Saya tahu, setelah hari ini, pintu rumah orang tua saya mungkin tidak akan pernah terbuka lagi untuk saya. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa bernapas dengan benar. Pintu rumah orang tua memang tidak lagi terbuka, tapi badai baru saja dimulai. Malam itu, setelah kami berdua berjalan keluar dari balai pernikahan di bawah tatapan ratusan mata yang penuh penghakiman, telepon saya langsung panas. Pesan masuk bertubi-tubi dari nomor-nomor keluarga yang bahkan saya lupa pernah ada. Kamu sudah gila, Rina. Kamu menghancurkan marga Wijaya. Jangan pernah pulang lagi. Sinta mengemudikan mobil tua kami menuju apartemen baru di pinggir kota, tangannya gemetar di setir. Kita bisa lari ke Jakarta malam ini juga, katanya pelan. Tapi saya menggeleng. Tidak, Sint. Kita harus hadapi ini sampai akhir. Keesokan paginya, berita sudah menyebar ke seluruh media lokal. Judul berita online bertebaran, pengantin wanita Yogyakarta bawa pacar perempuan ke pelaminan, keluarga besar syok. Oto saya dan Sinta diambil diam-diam saat kami keluar dari aula menjadi viral di grup-grup WhatsApp keluarga. Ayah saya, yang selama ini disegani sebagai tokoh pengusaha batik, tiba-tiba mendapat telepon dari rekan bisnis yang membatalkan kontrak besar. Pabrik batiknya kehilangan 2 klien utama dalam waktu 24 jam. Ibu menelepon saya pagi-pagi sekali, suaranya serak karena menangis semalaman. Rina, ayahmu masuk rumah sakit semalam. Tekanan darahnya naik drastis. Tolong pulanglah dan minta maaf di depan semua orang. Saya duduk di lantai apartemen baru, memegang ponsel dengan tangan dingin. Sinta memeluk saya dari belakang, tapi saya tidak bisa menangis lagi. Rasa bersalah itu seperti batu besar di dada. Karier saya juga hancur dalam sekejap. Atasan di bank mengirim surat pemutusan hubungan kerja melalui email dengan alasan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai perusahaan. Teman-teman kantor yang dulu dekat kini tidak ada yang berani menghubungi. Bahkan tetangga apartemen lama saya mulai menatap aneh setiap kali saya lewat. Pengkhianatan terbesar datang dari orang yang paling saya percaya. Andi, sepupu yang memicu semuanya, tiba-tiba muncul di apartemen baru kami sore harinya. Wajahnya pucat, tangannya membawa amplop tebal. Rin, aku minta maaf. Aku tidak tahu akan separah ini. Keluarga besar bilang kalau aku tidak bantu mereka, bisnis ayahku akan diboikot. Dia menyerahkan amplop itu. Di dalamnya ada surat pernyataan yang harus saya tanda tangani, berisi pengakuan bahwa saya sakit dan bersedia menjalani pengobatan ke luar negeri selama setahun. Kalau kamu tanda tangan ini, ayahmu bilang dia akan makan semuanya. Bisnis bisa diselamatkan. Saya menatap Andi lama. Dulu kami tumbuh bersama, bermain di halaman rumah kakek, berbagi rahasia kecil. Sekarang dia berdiri di depan saya sebagai utusan keluarga yang ingin menghapus keberadaan saya. Keluar, Andi, kata saya pelan. Kamu sudah memilih sisi mana? Sinta yang berdiri di belakang saya langsung membuka pintu.
Andi pergi dengan kepala tertunduk, tapi saya tahu ini belum selesai. Malam itu, Sinta akhirnya menangis terseduh di pelukan saya. Aku takut, Rin. Keluargaku sendiri mulai menekan. Ibu bilang kalau aku tetap denganmu, dia tidak akan mengirim uang kuliah lagi. Saya mengusap rambutnya pelan. Kita akan cari jalan, Sint. Aku sudah punya tabungan. Kamu bisa lanjut kuliah, aku akan cari kerja baru. Tapi kata-kata itu terasa hampa. Tekanan dari keluarga besar semakin gencar. Paman-paman mengirim ancaman melalui pengacara bahwa mereka akan mencabut hak waris saya. Beberapa sepupu perempuan yang dulu dekat kini memblokir nomor saya. Saya merasa seperti sedang perang sendirian melawan seluruh marga. Tapi setiap kali saya melihat Sinta yang tersenyum kecil saat kami memasak mie instan di dapur kecil apartemen, saya tahu pilihan saya benar. Cinta ini bukan penyakit. Ini adalah rumah yang selama ini saya cari. Rumah baru kami di pinggir kota itu kecil, tapi untuk pertama kalinya terasa seperti milik kami berdua. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. 2 minggu setelah kejadian di pelaminan, ayah saya mengirim surat resmi melalui notaris. Isinya singkat, saya dicabut hak waris dan nama saya dihapus dari silsilah keluarga Wijaya. Ibu menelepon malam harinya, suaranya hampir tidak terdengar. Nak, ayahmu sudah tidak mau dengar apa-apa lagi. Dia bilang kamu sudah mati baginya. Saya duduk di teras apartemen, memandang langit Yogyakarta yang gelap, sambil memegang surat itu dengan tangan gemetar. Sinta duduk di samping saya, kepalanya bersandar di bahu saya. Kita masih punya satu sama lain, katanya pelan. Tapi saya tahu, satu sama lain tidak cukup untuk membayar sewa apartemen, biaya kuliah Sinta, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Saya mulai mencari kerja baru. Lamaran saya ditolak di 3 bank besar karena latar belakang keluarga yang kontroversial. Akhirnya saya diterima sebagai guru les priat di sebuah lembaga kecil di daerah Bantul, gajinya hanya separuh dari gaji bank dulu. Sinta juga harus kerja paruh waktu di KAI kampus untuk membayar kuliah. Kami hidup hemat, makan hanya nasi dan telur setiap hari, tapi setidaknya kami bisa tertawa kecil saat malam tiba. Pengkhianatan datang lagi dari tempat yang tak terduga. Teman kuliah Sinta, seorang gadis bernama Dina yang dulu sering kami ajak makan bersama, tiba-tiba muncul di KAI tempat Sinta bekerja. Dia membawa kabar buruk. Keluarga besarmu sedang mengumpulkan bukti, Rin. Mereka mau bawa kasus ini ke pengadilan adat. Katanya kamu merusak nama baik marga dan bisa dituntut ganti rugi besar. Saya tidak percaya. Tapi 2 hari kemudian, surat panggilan dari pengadilan adat desa memang datang. Mereka ingin saya hadir untuk mendamaikan keluarga. Sinta ketakutan berat. Jangan pergi, Rin. Mereka hanya mau menghancurkan kita. Tapi saya pergi. Di ruang pengadilan adat yang sederhana itu, ayah duduk di kursi utama dengan wajah dingin seperti batu. Paman-paman mengelilingi saya seperti hakim. Kamu harus menandatangani surat pernyataan bahwa kamu bersedia menjalani terapi konversi di pesantren selama 1 tahun, kata ketua adat dengan suara berat. Kalau tidak, kami akan umumkan di seluruh desa bahwa marga Wijaya sudah tidak punya anak perempuan bernama Rina. Saya menatap ayah lama. Mata kami bertemu, dan untuk sesaat saya melihat kesedihan di balik kemarahan itu. Tapi saya menggeleng. Saya tidak bisa, Pak. Saya tidak sakit. Ruangan itu langsung riuh. Beberapa paman berdiri, suara mereka saling tumpang tindih. Ayah hanya diam, tapi tangannya mengepal kuat di atas meja. Malam itu, saat saya pulang, Sinta sudah menunggu dengan wajah cemas. Bagaimana? Tanya dia. Saya memeluknya lama tanpa kata.
Besoknya, berita tentang panggilan adat itu menyebar lagi. Beberapa tetangga di apartemen mulai menghindari kami. Saya kehilangan 2 murid les priat karena orang tua murid tidak nyaman. Tekanan semakin berat. Suatu malam, Sinta hampir menyerah. Dia duduk di lantai kamar sambil menangis. Mungkin aku memang beban buatmu, Rin. Kalau aku pergi, keluargamu mungkin akan makan kamu. Saya berlutut di depannya, memegang kedua tangannya. Kamu bukan beban. Kamu adalah alasan aku bertahan. Kami tidur sambil berpelukan, tapi saya tahu besok pagi akan ada badai baru. Dan badai itu datang dalam bentuk telepon dari ibu. Rina, ayahmu koma semalam. Dokter bilang karena stres berat. Tolong pulanglah sebentar. Hanya sebentar. Saya menatap Sinta yang masih tidur. Pagi itu saya membuat keputusan yang mungkin akan mengubah segalanya lagi. Pagi itu hujan deras mengguyur Yogyakarta, seolah langit ikut menangis. Saya berdiri di depan pintu rumah sakit swasta mewah di pusat kota, tangan saya memegang buket bunga kecil yang saya beli di pinggir jalan. Sinta menunggu di mobil, tidak berani masuk. Hati-hati, Rin, katanya sebelum saya turun. Ruangan Icu ayah sepi. Ibu duduk di kursi plastik di samping tempat tidur, matanya bengkak. Saat melihat saya, dia langsung berdiri dan memeluk saya erat. Nak, ayahmu bertanya tentang kamu setiap kali sadar sebentar. Ayah terbaring lemah, selang oksigen di hidungnya. Wajahnya yang dulu tegas kini pucat dan keriput. Saya duduk di sampingnya, memegang tangannya yang dingin. Pas saya datang, bisik saya. Mata ayah terbuka pelan. Dia menatap saya lama, lalu air mata mengalir di pipinya yang sudah tua. Rina, kenapa kamu lakukan ini pada ayah? Suaranya hampir tidak terdengar. Saya menjelaskan lagi, pelan dan sabar, bahwa cinta saya kepada Sinta bukan untuk melukai siapapun. Saya hanya ingin hidup jujur, Pak. Ayah diam lama. Kemudian dia mengangguk kecil. Pulanglah, kita bicara di rumah. Ibu menangis bahagia. Saya pulang ke rumah lama malam itu. Ruang tamu masih sama, oto-oto keluarga besar masih tergantung di dinding. Tapi suasana terasa asing. Ayah duduk di kursi tamu dengan bantuan ibu. Paman-paman sudah menunggu di ruangan sebelah. Kamu harus pilih, Rina, kata ayah dengan suara lemah tapi tegas. Kembali ke keluarga, nikah dengan Budi secara diam-diam, atau kamu benar-benar keluar dari marga ini selamanya. Saya menatap oto kakek nenek di dinding, oto saya kecil yang tersenyum lebar. Kemudian saya memandang ayah lagi. Saya pilih Sinta, Pak. Saya tidak bisa kembali berpura-pura. Ayah menutup mata, tubuhnya gemetar. Ibu menjerit pelan. Paman-paman langsung berdiri, suara mereka menggelegar. Kamu sudah tidak punya tempat di sini lagi. Salah satu paman melemparkan amplop berisi surat pemutusan hubungan keluarga resmi. Saya menerimanya dengan tangan dingin. Malam itu, saat saya keluar dari rumah, hujan masih deras. Sinta menjemput saya di depan gerbang. Kami duduk di mobil tanpa bicara selama hampir 1 jam. Kamu yakin? Tanya Sinta akhirnya. Saya mengangguk. Yakin. Besok paginya, berita tentang ayah yang masuk rumah sakit karena masalah keluarga menyebar luas. Beberapa media lokal menghubungi saya untuk wawancara, tapi saya tolak semua. Karier les priat saya juga mulai goyah lagi. Beberapa orang tua murid menarik anaknya dengan alasan tidak sesuai nilai. Saya dan Sinta semakin miskin, tapi kami saling menguatkan. Sinta lulus kuliah dengan nilai cum laude meski harus kerja malam. Saya menemukan pekerjaan baru sebagai desainer grafis lepas untuk klien kecil di luar kota.
Kami pindah ke rumah kontrakan yang lebih murah di daerah pedesaan. Di sana, jauh dari hiruk-pikuk kota, kami mulai membangun hidup baru. Tapi luka di hati masih menganga lebar. Setiap malam, saya sering terbangun karena mimpi tentang ayah yang menatap saya dengan kecewa. Sinta selalu memeluk saya sampai saya tenang lagi. Kita akan baik-baik saja, bisiknya setiap kali. Dan saya percaya. Karena untuk pertama kalinya, saya hidup sebagai diri sendiri, bukan sebagai anak yang harus menyenangkan marga. 3 tahun berlalu sejak hari di pelaminan itu. Rumah kontrakan kecil kami di pinggir sawah kini sudah terasa seperti rumah sungguhan. Sinta sudah bekerja sebagai psikolog anak di sebuah klinik kecil, sementara saya membuka usaha desain grafis online yang mulai berkembang. Kami tidak kaya, tapi kami bebas. Suatu sore, saat kami sedang duduk di teras menikmati teh hangat, telepon saya berdering. Nomor ibu. Saya mengangkat dengan tangan gemetar. Rina, ayahmu ingin bertemu kamu. Suara ibu terdengar lelah tapi ada nada harapan kecil. Saya dan Sinta pergi ke rumah sakit lagi. Ayah sudah lebih sehat, meski masih lemah. Dia duduk di kursi roda di taman belakang rumah sakit. Saat melihat kami berdua datang, matanya berkaca-kaca. Rina, Sinta, katanya pelan. Kami duduk di depannya. Ayah menatap kami lama. Saya sudah tua. Saya sudah capek marah. Mungkin saya salah selama ini. Air mata saya jatuh tanpa bisa dicegah. Ibu berdiri di belakang ayah, tangannya memegang bahu suaminya. Kalian boleh pulang kapan saja, kata ibu pelan. Tapi marga besar masih sulit menerima. Kita mulai dari kecil dulu. Saya mengangguk. Tidak ada pelukan besar, tidak ada kata ma panjang. Hanya anggukan kecil dari ayah dan senyum lemah dari ibu. Itu sudah cukup. Kami tidak langsung kembali ke rumah besar. Kami tetap tinggal di kontrakan, tapi setiap akhir pekan kami datang berkunjung. Lambat laun, beberapa sepupu mulai mengirim pesan lagi. Andi bahkan datang membawa ma secara langsung. Aku salah, Rin. Aku takut kehilangan keluarga juga. Hidup kami tidak kembali seperti dulu, tapi menjadi sesuatu yang baru. Saya dan Sinta akhirnya menikah secara sederhana di kantor catatan sipil kecil di luar kota, hanya dihadiri ibu dan beberapa teman dekat. Ayah tidak datang, tapi dia mengirim amplop berisi uang dan pesan singkat, "Selamat." Itu adalah hadiah terbesar yang pernah saya terima. Sekarang, saat saya duduk di teras rumah kontrakan sambil memandang sawah hijau, tangan Sinta masih selalu menggenggam tangan saya. Kami sudah kehilangan banyak hal, tapi kami menemukan diri kami sendiri. Keluarga besar masih belum sepenuhnya menerima, tapi setidaknya pintu rumah orang tua sudah tidak lagi tertutup rapat. Dan itu, bagi saya, sudah cukup. Apakah keputusan saya benar karena memperjuangkan cinta sejati meski harus membayar harga keluarga, atau salah karena telah menghancurkan kehormatan marga yang selama ini menjaga saya?